sekarang kita buka. Maka tampilannya seperti ini. Di bagian atas akan muncul timer seperti ini. Tadi saya cuma pasang 1 menit. Maka ini akan terus berjalan. Oke. Sekarang kita coba. Anggaplah waktu yang diberikan tidak cukup untuk mengerjakan soal. Ini kita tunggu sampai waktunya habis. Apakah tampilannya berubah? Jadi di sini terus berjalan ya, sesuai dengan durasi waktu yang kita berikan. Oke, bila waktu yang kita berikan telah habis, maka akan muncul seperti ini, atau berubah seperti ini, overtime. Oke, di sini akan mulai berhitung berapa waktu yang dihabiskan oleh peserta ujian setelah waktu yang kita berikan itu sudah habis. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Jadi begitulah Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana cara menggunakan timer dengan pengayat Timify.me. Jadi ingat, semua tergantung dari pengaturan yang kita buat di dashboard Timify. Jadi ini akan terus berhitung. Kapan ini berakhir? Ketika kita pendidik, ketika kita pendidik atau si pembuat ujian mengaturnya di kolom responsif di sini. Anggaplah sebelumnya kita peringatkan atau memberikan informasi kepada peserta didik atau peserta ujian bahwa setelah waktu yang kita berikan habis, maka mereka memiliki anggaplah 5 menit untuk bersiap-siap untuk mengirim jawaban mereka, mensubmit jawaban mereka. Bila tidak, maka ujian akan kita tutup paksa. Caranya menutup paksa yaitu dengan, jadi ini kolom question. Di bagian sini, di kolom respons, kita klik seperti ini. Kemudian, di sini, di bawah icon spreadsheet dan titik 3 ada checklist atau accepting responses ya. Ini kita matikan. Oke. Ini kita matikan. Jadi, meskipun peserta didik terus berada di sini, menghabiskan waktu berjam-jam atau berhari-hari, itu tidak akan bisa tersubmit atau terkirim. Karena kita telah menutup ujian kita. Ini not accepting responses, tidak menerima respon. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti itulah cara menambahkan timer atau waktu di soal ujian online menggunakan Google Form dengan bantuan app atau pengayat Timify. Untuk selanjutnya,
Jadi bila masih ada yang kurang jelas seperti instruksi atau informasi yang diberikan oleh host tadi, silakan tuliskan di kolom percakapan. Oh, nanti akan ada sesi tanya jawab untuk itu, silakan ditanyakan. Itu bisa kita bahas. Saya kira ini dulu untuk timer. Tadi sudah dibahas bagaimana cara memasukkan audio, kemudian video, lalu gambar, kemudian ini yang terakhir memasukkan timer. Bila masih ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan. Nanti kami presenter insyaallah siap menanggapi. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, cukup lengkap detail langkah-langkahnya. Mudah-mudahan peserta kita dapat menerima dengan baik. Cuma perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang kita harus samakan persepsi kita bahwa ada dua timer tadi yang digunakan, yaitu form limiter dengan timifi.me. Ini sama-sama timer tapi fungsinya beda. Kalau form limiter itu sebenarnya hanya untuk membatasi waktu masuk peserta, jadi bukan membatasi waktu pengerjaan soal. Jadi misalnya kalau peserta sudah kita atur misalnya masuknya jam 8 sampai jam 10, tapi kita atur jam 8 sampai kita mau kasih waktu di limiternya 8.15. Jam 8.15 itu ada peserta yang baru memasuk, itu tidak bisa mengakses soal, harus minta persetujuan dari pembuat soal, seperti itu. Tapi tidak membatasi waktu pengerjaan soal dari peserta. Jadi hanya sampai waktunya itu tidak dibatasi, misalnya jam 10 langsung berhenti, itu tidak. Kalau form timifi.me ini tadi adalah waktu menghitung mundur yang muncul di tampilan laptop atau di HP peserta didik. Ini cukup berguna untuk kita gunakan di kegiatan kita penilaian di sekolah. Cuman ada kekurangan dari timifi ini, itu hanya dibatasi 100 peserta. Itu hanya 100 peserta didik. Jadi ini kurang cocok untuk sekolah yang jumlah siswa besar di atas, misalnya kelas 7 ada 150 siswa. Ini kurang cocok. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan guru? Ya, kita harus menggunakan yang bukan free, bukan yang timifi.me yang free-nya. Kita harus pakai yang berbayarnya supaya kita bisa mengcover semua peserta didik kita. Terus kekurangan yang kedua, kalau misalnya kita bagi secara publik, kalau ada siswa yang tutup, satu orang tutup ujiannya, mensubmit, yang lainnya itu tersubmit, seperti itu pengalaman saya, seperti itu. Makanya kalau angka bagusnya kalau gunakan yang berbayar supaya kita bisa mengoptimalkan fungsi daripada Google Formulir kita. Itu hanya masukan sedikit kepada para Bapak Ibu peserta. Jangan sampai nanti di uji coba terjadi hal-hal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kepada di sini di ruang chat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Atau mungkin begini saja sistemnya, pemateri atau teman presenter yang langsung membaca situ langsung menjawab supaya lebih efektif dan efisien.
misalnya dari Sri Erni Handayani SMA 17 Bulukumba, bisa presenter langsung ya bisa langsung baca di situ, kemudian langsung dijawab kalau bisa berurutan ke bawah, yang simple, yang padat, supaya masih banyak waktu kita bisa gunakan untuk pertanyaan secara interaksi langsung nanti. Demikian Pak Rahmat Hidayat, silakan Pak kalau bisa dijawab secara langsung saja, tidak melalui moderator lagi. Terima kasih Pak. Siap. Baiklah, untuk Bapak Ibu sekalian, tadi di kolom chat saya sudah mengcopy beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan ini sudah tercover semua. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Erni Handayani. Oke, di sini SMA 17 Bulukumba. Jadi ini sekampung. Bagaimana jika soal di awal dengan petunjuk mengerjakan, kemudian gambar, soal, dan di bagian bawahnya muncul pertanyaan. Oh ya, jadi petunjuk, gambar soal, lalu di bawah pertanyaan, soal pertanyaan. Jadi untuk model seperti ini sebenarnya tergantung Bapak Ibu guru ya. Google Form. Jadi form yang saya punya di sini oke, seperti ini, mungkin maksudnya Ibu Erni. Ada instruksi, perhatikan gambar berikut. Kemudian di sini ada gambar. Oke. Kemudian, ini yang kita close saja. Nah ini. Oke. Jadi ada instruksi, kemudian ada gambar. Jadi instruksinya perhatikan gambar berikut, kemudian gambar. Di kolom bawah ini kita masukkan pertanyaan. Bisa esai, bisa multiple choice, anggaplah esai. Intinya seperti ini. Jadi ada instruksi, gambar, soal. Berapa tempat tidur yang kalian lihat? Jadi di sini bisa esai, bisa multiple choice. Bagaimana cara membuatnya? Untuk memasukkan gambar, instruksi lalu gambar. Jadi caranya seperti ini. Kita tekan tombol plus. Oke. Setelah itu kembali kita tekan di bagian sisi kanan ini yang add image, ya. Tambahkan gambar. Oke, lalu muncul jendela seperti ini. Sekarang kita cari gambar yang kita mau tampilkan. Bila itu berada di laptop atau komputer Bapak Ibu, bisa pilih upload. Di sini ada beberapa pilihan, bisa kamera, bisa melalui link, foto, Google Drive, Google Images. Sekarang kita pakai cara upload. Jadi kita browse. Kalau kita cari gambar, anggaplah saya pilih ini. Oke, maka akan terbuka seperti ini. Ya. Ini kita masukkan instruksi. Setelah instruksinya sama yang di atas ya. Perhatikan
perhatikan gambar berikut. Jadi ini merupakan gambar, kalau dia foto seseorang atau tokoh, kalian bisa buat instruksi yang lain, redaksinya bisa kalian buat. Seperti ini. Jadi ini instruksi lalu gambar. Kemudian untuk pertanyaannya di bagian bawah kita kembali tekan icon plus ini, add question. Oke, maka muncul seperti ini. Kita buatlah pertanyaannya. Pertanyaan yang sama contoh. Kita salin dan ditempel sini. Berapakah tempat tidur yang kalian lihat? Dari multiple choice, anggaplah 1, 2, 3. Ini bila kita preview, kita perhatiin jauh dengan menekan tombol mata ini di samping gerigi. Maka yang akan dilihat oleh peserta didik ini kita atur dulu. Oke, kita coba preview. Oke. Oh, ini sudah terpasang Tomify ya. Jadi kita lepas dulu Tomify-nya. Nah, disable ya. Oke, jadi yang akan dilihat oleh peserta didik, kita masukkan nama dulu dan data. Tampilannya akan seperti ini. Perhatikan gambar berikut, kemudian ada gambar, pertanyaan, pilihan jawaban. Jadi kira itu ya untuk Bu Erni Handayani. Semoga pertanyaannya sudah bisa terjawab. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Umi Fauzia, bagaimana menulis soal matematika jika ada rumusnya, atau bisa tidak mengetik soal dengan bahasa Arab, misal guru agama. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Umi Fauzia ini sempat dibahas oleh pemateri pertama tadi, dan itu sudah ada penjelasannya. Jadi itu saya informasikan bahwa terkhusus untuk penulisan rumus ataupun bahasa atau huruf bahasa Arab maupun bahasa Dayak, itu kita menggunakan cara yang praktis, yaitu menggunakan aplikasi bawaan Windows yang Bapak Ibu punya.
Jadi tadi dicontohkan dari pertama itu menggunakan aplikasi snipping tools, ya. Jadi snipping tool seperti ini. Ini aplikasi snipping tool, ya. Contoh kita mau kita buka dulu, setelah soal pilihan ganda bahasa Arab. Oke, anggaplah seperti ini. Soal pilihan ganda bahasa Arab. Ini kita mau masukkan ke Google Form. Oke, maka cara yang paling mudah itu dengan menggunakan aplikasi snipping tool seperti ini. Oke. Jadi cara penggunaannya, kita cukup mengklik tombol new yang ini, new, kemudian kita select yang kita inginkan, objek atau kalimat yang kita mau. Setelah soalnya ini. Oke. Kemudian kita save. Kita cari tempat. Jadi saya buat folder baru. Soal. Kemudian di sini saya kasih nama file 1. Maksudnya nomor 1. Jadi save. Oke. Lalu di sini di soal Google Form kita, ini ya, untuk pembuatan soal yang berbahasa Arab. Jadi ini bisa mewakili soal matematika atau yang menggunakan rumus. Jadi setelah kita tambah pertanyaannya, add question. Sekarang kita akan memasukkan soal yang berbahasa Arab tadi, yang telah kita snipping tool, terus kita simpan. Cara memasukkannya, kita cukup mengklik di kolom pertanyaan, kita klik ini, ikon gambar. Ini. Oke, kemudian di kolom upload, kita pilih browse. Terus kemudian kita cari soal yang kita simpan tadi. Ini ya, folder soal, ini nomor 1, open. Oke, nah dia muncul seperti ini. Ini sudah berbentuk soal. Jadi meskipun tak ada teks yang muncul di sini, ini nantinya tidak akan muncul ketika di preview atau dilihat oleh peserta ujian. Oke. Kemudian untuk opsi 1 kita pakai. Jadi untuk bagusnya Bapak Ibu guru itu bagusnya meng-snipping semua objek yang Bapak Ibu guru inginkan terlebih dahulu. Setelah semua tersnipping, okay, dalam satu folder, barulah kita membuat Google Form-nya atau menyusunnya di Google Form. Karena kalau seperti ini agak repot, buka tab formulir, kemudian file yang berbahasa Arab. Ya. Oke, kemudian lagi. Ini saya save B, yang B ya. Dan new lagi.
Ini F C dan new ini F E T. Ya. Jadi kembali ke Google Form. Jadi soalnya sudah masuk. Sekarang opsi jawabannya. Apabila opsinya tetap menggunakan huruf Arab atau huruf Latin atau huruf daerah, bahasa daerah, atau rumus, ikon-ikon atau simbol-simbol begitu. Di sini di opsi 1 kita klik ikon gambar. Kita pilih opsi A untuk jawaban A ya. Untuk dia seperti ini. Setelah berikutnya lagi upload untuk jawaban B. Kemudian untuk jawaban C. Ya, anggaplah cuma 3 pilihan ya, 3 opsi. Seperti ini. Jadi yang nampak oleh kita di pembuat ujian atau pendidik itu seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana penampakan soal ini ketika dilihat oleh peserta didik. Jadi kita kembali preview, ditekan tombol mata yang ada di sini, ikon yang modelnya seperti mata. Kita beri nama, dan next. Maka tampilannya seperti ini. Jadi ini soalnya, mereka pilih opsinya. Setelah dia pilih opsi 2 atau B, A atau C. Oke. Seperti itu ya untuk pertanyaan Ibu Umi Fauziah. Jadi ini bisa digunakan juga dalam bentuk soal yang berupa rumus atau simbol. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Nur Hidayah Damai. Ibu Nur Hidayah Damai, adakah cara menyisipkan video yang langsung tampil di soal bukan berupa link? Oke, ini juga ada, saya punya seperti ini. Dianggaplah soalnya seperti ini, perhatikan video berikut dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 5. Ada videonya, kemudian muncul dengan soal. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Jadi untuk membuat soal seperti ini, di Google Form kita, format soal yang akan kita buat, seperti ini. Jadi yang pertama, itu kita pilih ikon yang ada di sisi kanan, yaitu bisa plus, bisa langsung ikon ini, add video. Jadi kita pilih tombol add video, yang ini ya. Add video. Kelima dari atas, kedua dari bawah. Add video. Kemudian kita masukkan link video. Kita masukkan link video. Cuma link video yang masuk di sini itu cuma video yang ada di YouTube. Oke, jadi bila kita punya video sendiri, ada baiknya kita upload dulu ke YouTube, ke akun kita. Kemudian itu linknya yang kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Sekarang kita coba buka YouTube. Oke.
Jadi kita copy link nih yang di atas ya. Ini kita klik kanan, kemudian salin. Klik kanan, kemudian salin. Setelah itu kembali ke form kita. Jadi tadinya seperti ini ya. Di sini kita tempelkan link tersebut. Kita tempel seperti ini. Setelah itu kita klik tombol search. Maka dia akan terbuka seperti ini. Ya. Setelah itu kita select video ini seperti ini. Jadi dengan cara mengkliknya ya. Klik satu kali. Lalu tekan tombol select yang di bawah kiri. Pojok kiri kotak ini. Oke. Select. Maka dia sudah muncul seperti ini. Jadi di sini di bagian atas bisa kita beri instruksi. Oke. Untuk soal 1 sampai 3 perhatikan video berikut. Oke, itu contoh redaksi ya. Bapak Ibu bisa menggunakan redaksi apa saja, bisa jadi satu video satu soal, bisa tergantung Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di mana pertanyaannya sama dengan gambar tadi. Jadi satu kolom itu berisi dia, apakah itu gambar atau video, lalu instruksi. Oke. Untuk pertanyaannya kita buat kolom baru. Oke, jadi ini untuk kolom video dan instruksi berada dalam satu kolom. Untuk pertanyaannya kembali kita klik tombol plus atau icon plus yang ada di sisi kanan. Setelah seperti ini kita klik, maka muncul kolom pertanyaan. Oke. Ini jadi contohnya apa fungsi absensi. Pilihan jawabannya bisa esai. Jadi kalau esai kita pilih paragraf seperti ini. Maka peserta ujian akan menuliskan jawabannya berdasarkan informasi yang mereka dapatkan di dalam video ini atau video yang kita masukkan. Kalau dia multiple choice, maka di sini kita pilih multiple choice. Oke, kita tuliskan pilihan jawabannya. Oke, ini kemudian B, kemudian C. Ini sebagai contoh. Sekarang kita coba preview bagaimana penampakannya. Maka tampilannya seperti ini. Instruksi, kemudian media yang berbentuk video. Setelah itu soal beserta pilihan jawaban ini bentuknya. Oke. Oke, untuk Ibu Nur Hidayah Damai, gitu ya caranya. Selanjutnya bagaimana dari Ibu Eli Endriati, bagaimana cara kita membuat soal jika soal itu ada optionnya. Contoh bagaimana jika kita buat soal, pada soal itu ada optionnya. Oh, mungkin itu sambungannya ya. Kalau option A, B, C, D, E-nya tidak dihapus, apakah nantinya itu teracak pada saat saya lihat
baca fungsinya seperti itu. Oke, kita bilang. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, jadi harus kita ingat, perhatikan bahwa untuk mengacak soal atau untuk mengacak, ya, apakah itu soal maupun opsi pilihan jawaban, itu bisa kita lakukan di Google Form. Dan seperti berikut. Bila soal pada opsinya memiliki huruf pilihan seperti A, B, C, anggaplah itu, anggaplah ini ada A-nya A, kemudian ini B, dan ini C. Oke. Jadi soal aslinya yang berbentuk Word, masih berbentuk file Word, itu memiliki opsi seperti ini A, B, C, maka yang bisa kita lakukan cuma mengacak soal. Oke. Jadi kita cuma bisa mengacak soalnya. Itu pun dengan syarat soal yang Bapak Ibu buat jangan menggunakan nomor. Contoh, di sini ada nomornya. 1. Apa fungsi absensi? Bila Bapak Ibu menggunakan nomor, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengacakan. Kenapa? Bila Bapak Ibu paksakan mengacak, nomornya ikut teracak. Oke. Itulah sebabnya pemateri di awal tadi mengatakan, mengusulkan, menyarankan soal yang kita buat jangan diberi nomor. Biar nanti ketika kita mengacak, itu tidak memungkinkan peserta ujian karena nomornya yang terbolak-balik. Oke, jadi kalau format soalnya seperti ini, setiap pilihan memiliki opsi huruf seperti ini, A, B, C, maka yang bisa kita lakukan cuma mengacak soal. Jadi cara mengacak soal, kita masuk ke setelan, jadi kita klik ikon gerigi yang ada di sini. Oke. Kemudian di kolom quiz, di kolom ini yang di tengah presentation, di kolom presentation kita checklist yang kedua, shuffle question order. Oke. Jadi acak urutan pertanyaan. Oke. Kemudian kita save. Maka hasilnya ketika dibuka oleh peserta ujian, urutan soal akan berbeda dengan peserta ujian yang lain. Oke. Tapi bila soal dan pilihan jawaban yang Bapak Ibu guru buat itu tidak memiliki opsi huruf seperti ini, A, B, C, polos seperti ini, maka kita tidak hanya bisa mengacak urutan soalnya, tetapi kita juga bisa mengacak urutan opsi jawabannya. Jadi untuk mengacak opsi jawaban, kita masuk klik titik 3 yang ada di pojok kanan bawah kotak pertanyaan ini. Nah, ini ya. Ini kita klik. Oke. Kemudian kita pilih yang terakhir. Shuffle option order. Acak pilihan. Oke. Acak urutan pilihan.
ini. Jadi ketika peserta ujian membuka soal ini, bukan cuma soal yang teracak, tetapi pilihan jawabannya pun teracak. Oke, dengan syarat soal tidak pakai nomor, opsi jawaban tidak pakai huruf. Jadi seperti itu ya untuk Ibu Eli atau Ibu Mustabika. Kemudian selanjutnya dari Pak Nuryamin, SMK Karya Teknik Topeng. Apakah untuk mengcopy soal yang di Microsoft Word bisa langsung di copy, tidak perlu dimasukkan di drive terlebih dahulu? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. Apa fungsinya soal itu perlu kita masukkan di drive? Ini untuk mengamankan file kita, untuk menjaga-jaga, karena tidak menutup kemungkinan soal yang kita gunakan itu akan dipakai kelas lain. Mungkin kita bisa bilang kan sudah tersimpan di laptop. Anggaplah laptop kita bermasalah. Kita memakai laptop teman atau komputer kita, maka kita tetap bisa mengakses soal kita karena kita telah menyimpannya di Google Drive. Jadi jawabannya bisa, Pak. Jadi bisa mengcopy soal langsung dari Microsoft Word. Jadi anggaplah ini ya, ini pertanyaan Bapak Ibu ini soal. Jadi saya copy pertanyaan Ibu Esti Handayani. Ini soal nomor ya. Ini saya copy, kemudian masuk ke Google Form. Ini kita tambah pertanyaan. Ini kita tempel. Jawabannya bisa. Jadi bukan seperti ini. Nomornya kita hilangkan. Lalu kita copy lagi pilihan jawabannya dari juga bisa. Jadi langsung saja ke Bapak Ibu sekalian copy masuk di sini. Kenapa kami menunjukkan dengan cara menguploadnya terlebih dahulu ke Google Drive? Itu tadi lebih amannya. Lebih amannya. Karena ketika kita masukkan ke Drive, otomatis ini sifatnya online, bisa diakses dari media apa saja, mau laptop, Android, atau punyanya teman, seperti itu. Kira seperti itu ya untuk Pak Nuryamin. Kemudian Ibu Nur Haya Damai, sudah pertanyaan kedua ini. Form limiter tidak berfungsi. Bagaimana? Apanya yang tidak berfungsi? Form limiter. Oh, yang tadi saya. Form limiter, pembatasan ini ya, jumlah responden. Apanya yang tidak berfungsi? Sekarang baiklah, kita coba pasangkan penghayat form limiter di soal ini yang saya buat yang satunya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah menginstalnya. Jadi silahkan klik ikon ini penghayat mirip gambar keju kalau nggak salah. Paling pinggir kiri ya. Klik, lalu pilih pengayanya, formnya, form limiter. Nah, lihat, oh di sini sudah muncul help. Oke, sekarang kita mulai dari awal ya. Boleh.
Kalau Ibu telah menggunakan aplikasi ini atau add-on ini sebelumnya dan tiba-tiba tidak berfungsi seperti tampilan yang saya punya, Ibu bisa coba untuk uninstall aplikasi ini. Oke, kita buka dulu atau kita lepas dulu add-onnya. Setelah itu kita install ulang, kita pasang ulang. Oke, install. Di sini kita pilih continue. Kemudian di sini kita pilih akun. Lalu di sini kita izinkan. Dan untuk Bapak Ibu bisa jadi tidak berfungsinya form limiter itu karena kita menggunakan Timify. Oke, kita menggunakan Timify sebelumnya. Mengingat kedua aplikasi ini atau add-on ini mempunyai fungsi yang sama, pastinya akan menonaktifkan add-on yang lainnya. Oke. Jadi caranya Bapak Ibu harus menonaktifkan salah satunya. Jadi seperti ini. Tadi saya sudah disable Timify-nya, kemudian menginstal ulang form limiter ini. Ini saya pilih dan maka gantian form limiter yang akan muncul di sisi kanan. Oke. Tadinya muncul di sini adalah kolom atau kotak Timify ya. Oke, kita jadi seperti itu Bu ya. Cara mengaktifkannya itu dengan cara menonaktifkan pengaya yang memiliki fungsi yang sama. Kita nonaktifkan dulu, kemudian kita aktifkan pengaya yang baru yang kita pakai. Untuk Ibu Nur Hidayah. Selanjutnya Ibu Nur ini, apakah dalam menambahkan video bisa diambil dari file yang dibagikan kepada saya yang terdapat di bawah drive saya dan bagaimana cara menambahkannya? Tentunya ini video yang diambil video yang dibagikan dari bisa. Jadi ketika kita ingin mengambil file dari akun lain, okay, dengan kondisi syarat file tersebut bersifat publik atau dibagikan kepada Ibu, bisa. Selama Ibu bisa mengakses file tersebut, bisa. Jadi caranya sama dengan cara yang pertama yang dipaparkan oleh pemateri. Kita tinggal mengcopy linknya, kemudian kita masukkan ke Google Form. Oke, saya bisa contohkan setelah tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan. Ibu mendapatkan kiriman video yang dibagikan. Apply ini. Jadi sama ya dengan cara yang pertama. Ini kita klik kanan,
Kemudian bisa pilih share atau get shareable link. Klik, aktif, ini sudah otomatis tercopy. Kemudian kembali ke Google Form atau di format soal, kita tempel seperti itu. Kemudian kita masukkan pilihan jawaban. Jadi bisa ya, jawabannya bisa. Kemudian dari Pak Samuel Yawan, izin panelis ulang materi di penambahan video. Saya kira itu ya sudah terjawab. Jadi kita sudah mencontohkan barusan bagaimana cara memasukkan video dari YouTube ataupun video pribadi milik kita dari Drive ataupun diupload dari laptop atau PC. Ya. Sudah terjawab. Kemudian Keratri Utami, apakah soal yang dibuat dengan batas waktu hanya dapat dijawab di waktu tersebut yang telah disetting? Kemudian apakah penggunaan batas waktu ini bisa digunakan jika soal dibuka atau waktu pengerjaan berjalan? Ini seperti yang dipaparkan tadi dan ditambahkan oleh moderator bahwa ada dua cara memberikan timer pada soal yang kita buat. Jadi kita menggunakan limiter dengan responden atau peserta dan juga jadwal ujiannya. Yang kedua dengan menggunakan timify, yaitu membatasi durasi pengerjaan soal tersebut. Nah, untuk form limiter itu harus mengikuti jadwal yang telah kita tentukan. Sedangkan untuk timify itu boleh tidak mengikuti jadwal. Jadi durasi waktu yang muncul itu tergantung dari peserta ujian jika dia membuka soal tersebut. Barulah dia berjalan. Itu ya untuk ini. Jadi nantinya jawaban yang saya berikan ini akan ditambahkan oleh presenter yang ketiga dan juga mungkin ada tambahan dari moderator. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yang sempat saya copy, tolong dijelaskan kembali cara memasukkan audio dan video. Jadi sudah ya Ibu ya, jadi itu sudah terjawab juga. Kita di Google Drive, mau itu audio, mau itu video, kita copy saja linknya. Jadi caranya dengan mengklik kanan, get shareable link, kemudian tempelkan di soal kita di Google Form. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan kemarin ya, atau pertemuan pertama. Untuk soal matematika itu sudah terjawab, dia sama dengan soal bahasa. Kemudian ada yang sempat menanyakan soal penjodohan, biasanya dalam pembelajaran bahasa, matching, menjodohkan. Pak Rahmat. Ya. Begini saja Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang butuh minta pengulangan, mungkin saya sarankan kepada Bapak Ibu peserta, insya Allah nanti presenter kita sebenarnya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk video tutorial. Jadi nanti dibagikan video tutorialnya mungkin melalui grup, karena
presenter kita ada channel YouTube-nya, mungkin dibagikan nanti channel YouTube-nya, teman-teman Bapak Ibu peserta bisa menonton di situ. Nah, kalau pakai YouTube dari pemateri kita itu nanti bisa Anda stop and run. Artinya kalau kurang dimengerti bisa di stop, sudah dimengerti lanjut lagi, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Rahmat. Baiknya bagaimana Pak Rahmat? Jadi, betul yang dikatakan oleh, jadi biar tidak repot nantinya, jadi walaupun bukan di jadwal pelatihan ini, Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya nanti, insya Allah akan dibagikan oleh panitia alamat channelnya atau pengaksesannya di mana. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan yang sempat saya tuliskan di sini. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas pemaparannya, menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta. Dan saya rasa itu cukup jelas, dan mungkin kalau misalnya belum cukup jelas, nanti akan ada link YouTube yang akan kita bagikan khusus untuk materi ini. Jadi para peserta, Bapak Ibu bisa menonton YouTube itu, sehingga Bapak Ibu betul-betul menguasai pembuatan soal ini. Cuma ada perlu saya tambahkan, ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan SPD. Apakah bisa mengupload soal secara langsung berubah menjadi formulir tanpa menggunakan copy paste? Nah, ini sebenarnya ini bisa, tapi cuma mungkin pemateri terbatas waktunya. Ini ada Pak pengayah yang bisa kita pakai tanpa kita sentuh. Soal itu sudah pindah semua ke Google Formulir. Itu namanya form builder. Jadi kita bisa menggunakan pengayah form builder. Itu kita tinggal soal kita berbentuk Word, kemudian kita impor ke Google Docs. Nah, kemudian kita aktifkan form buildernya. Itu nanti, atau bisa mungkin Pak Rahmat bisa praktekkan langsung Pak, kalau bisa karena di screen-nya di situ untuk memudahkan teman. Gunakan diinstalkan dulu form. Kan ini banyak yang bertanya, dia tidak mau mengcopy satu-satu, ya maunya satu kali misalnya 20 soal langsung masuk semua. Nah, itu ada form builder, pengayah form builder ya, pengayah form builder bisa kita gunakan. Terima kasih moderator. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, jadi betul yang dikatakan oleh moderator bahwa untuk mengimpor soal secara otomatis itu ada bisa dengan menggunakan bantuan atau media yang bernama form builder di sini. Saya akan perlihatkan. Tapi perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa form builder ini juga berbayar ya, meskipun ada versi gratisnya yang memberikan kita gratisan, tapi terbatas. Jadi, cara penggunaannya, yang pertama itu kita harus install dulu form builder ini. Jadi kita klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian pilih add-on. Kemudian di pencarian kita ketikkan builder. Biasanya itu langsung muncul ya, builder, form builder. Oke, maka dia akan seperti ini tampilannya. Jadi saya sudah menginstalnya. Jadi cara installnya sama ya dengan pengayah yang lain. Ini sudah terinstall. 'Install'. Oke, atau saya install dulu. Oke, maka dia akan seperti ini tampilannya. Jadi cara installnya sama ya dengan pengayah yang lain. Ini sudah terinstall. Oke, atau saya install dulu. Oke, maka dia akan seperti ini tampilannya. Jadi cara installnya sama ya dengan pengayah yang lain. Ini sudah terinstall.
Ini kita klik form builder. Continue. Sama dengan kita gunakan membuat soal. Kemudian di ini kita scroll ke bawah, pilih izinkan atau allow. Di sini dan oke, ini kita close. Setelah terclose, kalian Bapak Ibu guru silahkan klik ini ikon pengayah, maka form buildernya sudah muncul. Untuk menggunakan form builder, tentunya Bapak Ibu guru harus mempunyai file Word. Ini soal, jadi sama kan dia modelnya seperti ini. Kita cukup menyimpan pertanyaannya saja ya. Seperti itu. Jadi ini anggaplah 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah 5 nomor. Bapak Ibu guru bisa membuat lebih dari ini. Jadi ada 5 nomor. Ini soal esai. Bisa juga dalam bentuk pilihan ganda atau saya contohkan yang pilihan ganda. Setelah ini contoh ya, meskipun ini bukan jawaban yang benar. Bagi contoh. Oke. Setelah ini soal kita dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Ini kita simpan, oke, setelah membuat soal atau mengetik soalnya ini kita simpan, oke. Ini saya simpan di desktop biar gampang dapat nama. Soal uji coba.
dan save. Kemudian di drive, drive di tampilan awal di halaman. Tentunya kita itu terlihat nanti jadi folder tadi. Folder beri nama terus kita beri nama dengan nama file yang sama, saja. Kemudian kita mau langsung pertanyaan itu terinput otomatis. Kita klik icon pengaya di sini. Lalu pilih form builder. Oke, sebelumnya file yang kita buat tadi yang ini, karena intinya di form builder itu hanya bisa mengakses file yang ada di drive kita. Maka soal ini kalau dicoba yang telah kita upload ke folder kita, ini kita jadikan bentuk Google Document. Jadi upload filenya, terus dari tempatnya dari desktop, ini soal coba open. Oke. Kemudian klik kanan soal coba. Oke. Kemudian open with Google Doc. Setelah terbuka seperti ini, klik file yang di file, pilih simpan sebagai Google Document atau save as Google Doc. Setelah tersimpan seperti ini bisa kita close dokumennya. Kemudian kembali ke Google Form, kita klik Form Builder di tombol pengaya. Klik pilih Form Builder. Ini kita pilih Start. Maka akan muncul jendela di sisi kanan. Where do you want to import from? Tadi kita sudah menyimpannya dalam Google Docs. Jadi kita pilih Google Docs. Akan terbuka jendela. Kita cari nama file yang kita inginkan, namanya soal coba. Kita klik, kemudian select. Dia akan mulai berproses. Loaded successfully. Waktu sudah terbuat. Set. Ini 1, 2, 3, 4. Katakan jumlah soal yang saya buat. 1, 2, 3, 4. Okay. Bila soal yang kita buat itu 10 nomor, maka yang muncul di sini
sampai 10. Oke. Sebelum kita klik ini tombol import, perhatikan di bawah, pastikan next optionnya itu multiple choice. Oke. Setelah itu kembali kita klik import selected. Jadi kita klik ini, tunggu prosesnya selesai. Oke, imported successfully. Ini kita minimize. Jadi kita hilangkan dulu perkecil. Kita kembali ke soal. Maka dia akan otomatis terbentuk seperti ini dengan opsinya masing-masing. Ini tampilannya. Setelah terimport, tugas kita selanjutnya ya memberikan poin dan kunci jawaban. Lalu kemudian akhirnya kita bagikan ke peserta didik untuk mengetahui. Baiklah, setelah itu cara penggunaan komputer secara singkat. Ini juga ada tutorialnya, nanti panitia penyelenggara akan membagikan linknya. Saya kira itu Kanda moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya Pak Rahmat. Saya rasa ini cukup jelas sekali. Tinggal peserta kita melakukan latihan di rumah. Ini cukup jelas. Ada beberapa tadi pertanyaan, termasuk mewakili juga Pak Nur Yamin tadi, kemudian Pak Ihsan SPD itu, apakah bisa mengupload soal secara langsung? Jawabannya bisa Pak, itu tadi sudah dipraktekkan sama presenter kita. Jadi proses kerjanya itu sebenarnya membuat soal kita di Word, kemudian mengupload ke Google Drive kita. Intinya di situ untuk soal itu tidak usah pakaikan nomor, kemudian optionnya yang dipakaikan A, B, C, D, E misalnya. Itu aturannya, kemudian kita buka komputernya seperti itu, seperti yang dicontohkan tadi oleh pemateri kita. Jadi seperti itu. Masih ada waktu kita sekitar 8 menit. Kita coba untuk buka pertanyaan. Yang mau mengajukan pertanyaan silahkan angkat tangan, dan saya minta kepada host untuk mempersilahkan membuka salah satu peserta kita untuk bertanya secara langsung kepada presenter. Jadi pertanyaannya silakan, mungkin kalau Bapak Ibu presenter sudah bertanya, langsung saja dijawab sama presenter Pak. Mungkin bisa di-unmute. Baik, Bu Hakreni monitor. Ada yang mau ditanyakan Bu Hakreni? Cari lagi yang peserta kita yang ada. Bu Aisyah, monitor Bu Aisyah, ada yang mau ditanyakan Bu? Bu Aisyah. Yang angkat tangan lagi yang lain. Pak. Ibu Siti Surai. Monitor Bu, ada yang mau ditanyakan? Ya, halo. Ya, silakan Bu Siti Surai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Reni dari Bantaeng, Pak.
Ya, Bu. Saya mau tanya ke pemateri ini tentang timer tadi itu timer Timify.me apa itu namanya? Apakah kalau kita sudah install itu aplikasinya, apakah semua Google Form yang kita buat, soal yang kita buat itu akan langsung ada timernya itu, Pak? Halo. Iya, Bu. Sabar-sabar Bu Hasrani ya. Oke, silakan Kanda Rahma Hidayat langsung menjawab. Ya. Hanya itu saja pertanyaan. Apa saya tidak dengar? Kecil suara tak? Itu saja yang kita tanyakan. Iya, maksudnya apakah satu kali saja kita menginstal itu Timify-nya, timernya, apakah sudah berfungsi untuk semua soal yang kita buat? Iya. Jadi begini, ini untuk penggunaan Timify, penginstalannya itu cuma satu kali. Ya. Di Google Form. Jadi tapi berjalannya timer itu tergantung file soal yang kita select atau inginkan. Oh. So, kalau kita gunakan Timify, pengaturannya itu di dashboard atau di jendela terpisah, bukan di Google Form. Jadi ada dashboard tertentu, jendela tab baru. Terbuka jendela baru, tab baru. Di situ kita select. Nanti itu di sisi kiri yang berwarna biru kotaknya ada beberapa nama soal, nama file soal. Oh, ya. Nah, nanti kita di situ yang tentukan. Soal, anggaplah nama filenya soal kelas 1. Iya. Soal kelas 2. Iya. Kami yang tentukan mau pilih soal kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baru kita tentukan nih timernya, waktunya. Oh, jadi ya. Iya, tidak langsung dia berlaku untuk semua file soal tak. Ya. Iya. Itu bisa ya lihat tadi Pak, kan kita sedang membuka Google Form terus menginstal kita tadi toh. Jadi saya pikir setiap kali saya buat soal di Google Form kayaknya langsung ada itu aplikasi. Kalau adanya memang langsung ada. Oh, Tapi berjalannya atau berfungsi atau bekerja itu aplikasi tergantung kita mau aktifkan atau tidak. Oh, jadi harus diaktifkan lagi di. Iya, kita atur waktunya. Itu Mi? Kalau ada soal kita maunya cuma 15 menit, ada 40 menit, ada 1 menit. Iya. Iya Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh presenter kita. Jadi tadi Ibu dari Pantai menanyakan, jadi itu Bu harus kita setting satu soal satu, tapi kalau untuk Google formulir satu kali install lalu di unmute dulu, di unmute presenter kita. Ya, oke. Jadi seperti itu tak jawaban dari narasumber kita. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14 tepat. Jadi untuk sesi tanya jawab mungkin saya sampai di sini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Rahmat Utomo atas presentasinya atau pemaparan materinya pada kegiatan hari ini.
Bapak dan Ibu, untuk rekor pada kegiatan kita hari ini, insya Allah panitia akan share link YouTube-nya sesegera mungkin melalui grup WA yang sudah dibuat panitia. Itu Bapak Ibu lihat lagi, utamanya bagi Bapak Ibu yang terlambat masuk room akibat mungkin terkendala di jaringan atau lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih mengganjal dan tidak sempat untuk dijawab pada kegiatan kita hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya dan kita bahas di grup WA, atau bisa langsung japri ke presenter kita. Tapi diusahakan pada jam normal Bapak Ibu, jangan sampai mengganggu presenter kita. Insya Allah kedua presenter kita siap menjawab dan membantu Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bertugas. Ada notulen Ibu Eka Gustiani dan Ibu Ramil Humera. Di bagian administrasi ada Ibu Naji dan Ibu Andi Risma Dayani. Di bagian publikasi ada Bapak Andi Rahman yang banyak membantu kita dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita. Di bagian room yang bertugas merekor kegiatan kita ada Pak Arfan dan Bapak Firmansyah. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Pak Firmansyah ini adalah juara 2 tingkat nasional guru SD lomba guru berprestasi dan berdedikasi tahun 2019 kemarin. Jadi dia juara 2 nasional. Oh, kemudian di bagian pengawas kegiatan kita kali ini ada Pak Mus Mulyadi, Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Sope, dan Bapak Husni Rahim, Kepala SMP Negeri 3 Watan Sope. Dan juga sekaligus saya perkenalkan bahwa Bapak Husni Rahim juga merupakan juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi tahun 2016 kemarin, dan sekaligus finalis lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional pada tahun 2015. Terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber kita yang memaparkan materinya hari ini, itu Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Rahmat Utomo. Para Bapak dan Ibu peserta kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama 2 hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan penilaian kita di tempat tugas kita masing-masing. Saya Agus Salim selaku moderator memohon maaf jika selama kegiatan ini masih banyak terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pos kami kembalikan kepada Bapak Arfan Hidayat. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Bapak Moderator atas bantuannya hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Ketua Kabupaten Sopeng untuk